Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Yeni di materi kita di pembelajaran biologi yaitu mengenai virus. Nah, ilmu yang mempelajari tentang virus adalah virologi. Anak-anak, penyebab penyakit virus ya, penyebab penyakit yang disebabkan oleh virus itu dalam keseharian kita itu banyak sekali ya contohnya ya. Nah, sebagai contoh kasus kemarin itu di 2019 termasuk negara kita Indonesia itu juga terdeteksi terkena wabah ini ya, virus ini yaitu COVID-19 yang berawal dari kota Wuhan yang akhirnya juga terdeteksi menyebar ke berbagai dunia termasuk negara kita di Indonesia. Nah, virus ini kan menular dengan sangat cepat gitu ya dan bisa menyerang kepada siapa saja. Nah, kalau COVID-19 ini ciri-cirinya apabila terkena itu infeksi sistem pernafasan ringan gitu, badannya juga bisa terasa sakit, infeksi paru-paru berat, gagal ginjal, dan juga bisa menyebabkan Untuk sejarah penemuan virus itu diawali dari Adolf Meyer pada waktu itu menemukan tembakau yang terdeteksi dengan bercak-bercak warna putih ya di 1893. Ketika itu dia sedang meneliti penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Dia menduga bahwa penyakit mozaik ini disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil dari biasanya. Nah, sehingga tidak dapat diamati dengan mikroskop yang biasa. Lalu dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya oleh Dimitri Ivanovsky di 1892 dengan melakukan percobaan. Dia berkesimpulan juga bahwa penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogenik sangat kecil yang dapat melewati saringan, lolos uji saring gitu ya. Yang kedua dilanjutkan oleh Martinus Beijering 1897 membuktikan bahwa agen penginfeksi tersebut dapat berkembang biak dan ia menyebutkan sebagai virus lolos saring. Yang ketiga dilanjutkan lagi sama Wendell Stanley di 1935, dia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan namanya TMV atau tobacco mosaic. Nah, ciri-ciri tubuh virus. Nah, pada sistem klasifikasi makhluk hidup, memang virus tidak bisa dimasukkan ke dalam kingdom apapun, ya. Nah, ini karena melihat dari ciri-cirinya yang sangat unik. Dia bisa dikatakan sebagai antara sifat benda mati dan makhluk hidup. Dapat diketahui dengan apa? Observasi langsung menggunakan mikroskop elektron, ya, filtrasi melalui selaput kolodion yang mempunyai porositas bertingkat, sedimentasi dalam ultrasentrifugasi, dan pengukuran perbandingan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk virus. Ada bentuk batang, ada bentuk bulat, ada bentuk oval atau peluru, ada bentuk filamen, polihedral seperti huruf T. Ini umum kita biasanya menyebutnya sebagai bakteriofag. Nah, struktur tubuhnya tadi ya, antara benda mati dan makhluk hidup. Dikatakan benda mati, memang dia bukan merupakan sel karena dia tidak memiliki dinding sel, membran, sitoplasma, inti, dan organel sel lainnya seperti pada makhluk hidup pada umumnya. Dapat dikristalkan seperti sifat benda mati, hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup lain. Sangat berbeda dengan bakteri ya. Kalau bakteri dia bisa hidup di alam bebas meskipun dia di tempat ekstrim sekalipun. Tapi kalau virus tidak bisa, dia hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam sel hidup lainnya, misalnya manusia atau tumbuhan, itu, dan juga hewan. Nah, dikatakan makhluk hidup, tubuhnya tersusun dari asam nukleat yang diselubungi protein, dan dia bisa dan mampu bereproduksi. Struktur tubuh virus. Nah, di sini ada struktur tubuh virus seperti huruf T atau bakteriofag. Dia punya kepala. Di dalam kepala, dia di situ ada kapsid
ada asam nukleat, dan ada leher gitu ya. Kepalanya itu berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik di kehidupannya. Nah, dia punya ekor gitu ya. Ekornya itu nanti sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang untuk menginjeksinya juga. Sedangkan kapsidnya itu sebagai pembungkus DNA atau RNA, pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Nah, kalau secara umum di situ dia punya kepala, ekor, sama leher. Struktur tubuh virusnya ada kapsid dan selubung ekor, di dalamnya itu terdapat asam nukleat. Kapsid dan selubung ekor. Kapsid merupakan selubung terluar virus yang tersusun dari banyak subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Beberapa virus itu memiliki selubung tambahan berupa sampul membran dari lipid atau lemak, karbohidrat, atau glikoprotein. Selubung tambahan berfungsi ini sebagai pelindung yang berkaitan dengan antigen dan sistem imun virus. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, virus itu pada kapsid itu dia nanti pembungkus DNA atau RNA, dan dia juga sebagai pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan di luar. Asam nukleatnya ya, materi genetiknya. Virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Virus yang mengandung DNA antara lain parvovirus, papovavirus, adenovirus, dan herpes virus. Virus yang mengandung RNA antara lain flavivirus, coronavirus, rhabdovirus, dan retrovirus. DNA atau RNA pada virus itu merupakan penyusun genom atau kumpulan gennya yang berfungsi sebagai informasi genetik pada saat replikasi atau pengandaan. Nanti pada ada hubungannya sama proses. Selanjutnya cara hidup virus dan reproduksi. Cara hidup virus ya, virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu sehingga disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Ya, dia tidak dapat berkembang biak di dalam sel mati. Apa itu? Kalau bakteri kan bisa, dia di tempat ekstrim misalnya di suhu yang sangat ekstrim di tempat sampah gitu bisa, tapi kalau virus tidak bisa. Cara penularan virus dari suatu sel inang ke sel inang lainnya itu penularan virus secara langsung dapat terjadi melalui udara, air, darah, lendir, dan media lain. Penularan virus secara tidak langsung terjadi melalui perantaraan. Nah, reproduksi virus ya, reproduksi virus yang pertama itu ada tahap absorpsi. Nah, sebelumnya reproduksi virus itu bisa terbagi menjadi dua. Ada yang namanya siklus litik, ada yang namanya siklus lisogenik gitu ya. Yang pertama ini pada siklus litik itu ada 5 tahap di situ. Yang pertama adalah tahap absorpsi. Absorpsi itu adalah tahap penempelan ya. Virus menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Yang kedua, itu ada tahap penetrasi. Penetrasi itu memasukkan DNA virus ke dalam sel inangnya ya. Jadi virus itu menginjeksikan materi genetik ke sel inang yang diinfeksi. Yang ketiga, itu ada yang namanya tahap replikasi dan sintesis atau di sini ada tahap sintesis. Terjadi sintesis pembuatan asam nukleat dan protein komponen virus. Jadi di sini pada tahap sintesis itu ada replika DNA, yaitu tiruan gitu ya. Replika DNA yang awalnya itu hanya satu DNA, kemudian nanti di sini akan direplika itu menjadi banyak DNA virus gitu ya. Setelah itu nanti di tahap sintesisnya itu terjadi pembentukan bagian-bagian virus gitu ya. Terbentuknya dari DNA tadi itu ada yang dibentuk menjadi kepala, menjadi ekor, menjadi
eh, apa itu bagian-bagian pada virus gitu ya, mulai dari kepala sampai ekornya itu. Yang selanjutnya ada tahap eh, keempat, itu tahap pematangan. Jadi ya, hasil dari sintesis berupa asam nukleat dan protein tadi dirakit menjadi bentuk virion-virion baru yang tadi membentuk dari ada kepala, ada ekor gitu ya, ada tubuhnya. Nah, itu dirakit menjadi satu bentuk yang utuh gitu, menjadi yang disebut sebagai virion gitu. Yang terakhir adalah tahap lisis, yaitu virus merusak dinding sel inang dan keluar untuk mencari atau menginfeksi sel inang yang baru. Nah, ini ya. Siklus litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi adalah siklus ini. Jadi, siklus ini akan terjadi jika pertahanan sel inangnya itu lemah dibandingkan dari daya infeksi virus. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati serta membentuk virion-virion baru. Siklus rizogenik itu terjadi jika pertahanan sel inang itu lebih baik dibandingkan daya infeksi virus. Pada siklus rizogenik terjadi replikasi genovirus tetapi tidak menghancurkan sel inang gitu. DNA faknya itu nanti berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profek. Profek dapat menjadi aktif dan keluar dari kromosom sel inang memasuki siklus litik. Klasifikasi virus, jenis asam nukleat, ukuran, morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, dan ada tidaknya membran, kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisik, kandungan enzim tertentu yang dimiliki, sifat imunologis, jenis sel inang, kesesuaian reseptor, cara penularan secara ilmiah. Nah, dasar klasifikasi virusnya terdapat 3 tingkatan takson dalam klasifikasi virus, ada famili, genus, dan spesies. Pemberian nama pada famili menggunakan akhiran viridae. Kalau nama genus diakhiri virus, nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus, nama genus dan spesies dicetak miring. Ini untuk penulisannya. Bisa digunakan untuk rekayasa genetika. Ini yang menguntungkan. Bisa digunakan untuk pembuatan vaksin protein, pengobatan secara biologis, bioinsektisida untuk memberantas hama serangga, bahan dalam pembuatan perangkat. Oke, untuk peranan virus itu ada yang merugikan tadi ya, ada yang menguntungkan. Ini yang merugikan adalah bisa menyebabkan penyakit tentunya, baik penyakit pada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Kalau penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, itu misalnya kondongan, herpes, cacar air, influenza, campak, AIDS, dan lain sebagainya. Kalau pada tumbuhan, ada rabies, ada penyakit mulut dan kuku, mood and food. Ada tetelo atau NCD pada ayam, ada tumor atau kotil. Yang penyakit pada tumbuhan, ada penyakit TYLC pada tomat, ada tungro yang menyerang padi, ada TMV, tobacco mosaic virus yang menyerang pada tanaman tembakau. Selanjutnya, pencegahan dan pengobatan infeksi virus, ya. Sistem imunitas merupakan mekanisme pertahanan utama tubuh dalam menghadapi infeksi. Namun, sistem imunitas terkadang tidak mampu melawan infeksi suatu jenis virus. Usaha pencegahan terhadap infeksi virus itu dapat dilakukan dengan pemberian vaksin, sedangkan pengobatannya itu melalui pemberian interferon dan kemoterapi antivirus. Nah, pencegahan dan pengobatan infeksi virus, kalau vaksin virus itu terbuat dari bagian tubuh virus, virus mati atau virus hidup yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia untuk memperoleh suatu sistem imunitas.
interferonnya, protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respons terhadap infeksi virus atau menginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Kalau kemoterapi antivirus itu senyawa antivirus yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan. Oke, demikian materi tentang virus pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.